Salam Duo Chemistry, senang berjumpa kembali bersama kalian para sahabat setia kami. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi video edukasi, tentu saja yang berbau materi kimia. Di sini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana kualitas bahan bakar minyak yang dapat kita gunakan untuk kendaraan bermotor kita. Penasaran bukan? Mari kita ikuti video berikut. Oke guys, sebelum saya paparkan nih bagaimana pembahasan tentang RON atau lebih dikenal dengan standarisasi kualitas bahan bakar yang digunakan pada suatu kendaraan bermotor. Dukung terlebih dahulu channel Duo Chemistry ini agar semakin berkembang dengan cara klik like, share, dan subscribe agar teman-teman kamu bisa mendapatkan video edukasi yang menarik dari Duo Chemistry tentunya. Sebab subscribe itu gratis. Guys, tahu nggak kamu bahwasanya setiap kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil, itu ternyata memiliki mesin yang berbeda ya. Nah, jadi ada mesin motor diesel, ada mesin motor bensin. Nah, jadi kedua jenis mesin kendaraan bermotor ini memiliki bahan bakar tertentu. Nah, semakin bagus kualitas bahan bakar minyak yang digunakan, itu akan mempengaruhi terhadap proses kinerja mesin pada kendaraan bermotor kita. Nah, pada bagian ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana mesin kendaraan bermotor yang menggunakan motor bensin. Nah, kualitas bahan bakar minyak yang menggunakan motor bensin itu ditentukan oleh suatu nilai standar yang sudah dibakukan. Itu yang kita kenal dengan istilah RON, yaitu Reset Octane Number. Ini adalah merupakan angka yang digunakan untuk mengukur kualitas bahan bakar, terutama dalam kaitannya dengan ketahanannya terhadap knocking pada mesin. Ya, artinya semakin bagus kualitas bahan bakar yang kita gunakan, maka tidak akan kita rasakan ketukan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor kita ini. Sehingga kita bisa membawa kendaraan bermotor kita ini tanpa ada halangan yang merintang. Nah, jadi guys, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita menggunakan kualitas bahan bakar bensin yang bermutu tinggi, itu akan menurunkan ketukan suara mesin pada kendaraan bermotor kita. Jadi dalam hal ini, knocking itu adalah merupakan apa? Merupakan fenomena pembakaran yang tidak sempurna pada mesin, yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, jika bahan bakar kita memiliki kualitas RON yang tinggi, itu akan mengurangi terjadinya ketukan pada suara mesin kita sendiri. Oh ya guys, di sini juga perlu kalian ketahui, agar semakin meningkat kualitas bahan bakar minyak dan menurunkan ketukan pada suara mesin, maka di dalam bahan bakar minyak kita itu dicampurkan suatu bahan adiktif, ya, seperti etanol, MTBE, dan bahan-bahan lainnya yang ditambahkan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki pembakaran dan mengurangi emisi pastinya ya guys ya. Pastinya para sahabat dulu chemistry udah mulai bertanya-tanya nih, penasaran nih ya kan. Bagaimana sih cara kita mengukur RON itu sebagai standar untuk menunjukkan kualitas daripada bahan bakar bensin kita ya. Jadi RON ini diukur dengan membandingkan bahan bakar yang diuji dengan campuran isooktana dan normal heptana. Jadi di dalam bensin kita itu ya, itu ada terdapat campuran dari dua hidrokarbon ya, yaitu isooktana dan normal heptana ya. Jadi semakin tinggi RON, maka semakin tahanlah bahan bakar terhadap knocking itu ya guys. Lihat jenis-jenis daripada kualitas bensin itu sendiri berdasarkan nilai RON-nya ya.
Yang pertama itu adalah RON 88 atau biasa kita kenal dengan premium atau bensin biasa. Ini biasa digunakan untuk kendaraan lawas ya dengan kompresi rendah, tapi dalam penggunaannya kurang efisien. Karena apa? Karena lebih banyak menimbulkan polusi udara dibandingkan RON yang lebih tinggi. Hal itu dipengaruhi di dalam RON 88 ini untuk menurunkan ketukan pada suara mesin, itu dicampurkan bahan aditif yang kita kenal dengan TEL ya, tetraethyl. Ketika proses pembakaran berlangsung ya, itu PB itu akan dilepaskan di udara sehingga terjadilah ikatan kimia bersama dengan oksigen. Nah, sehingga terjadilah polusi udara. Nah, selain kita kenal ada RON 88, ada juga RON 90 pertalite ya. Nah, ini khusus digunakan untuk kendaraan dengan rasio kompresinya 9:1 hingga 10:1. Lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan premium. Artinya di sini bahan aditif yang digunakan tidak lagi menggunakan bahan aditif yang cenderung menimbulkan polusi udara. Artinya bahan aditifnya ini sudah lebih baik lagi, yaitu MTBE ya, metil tetrabutil ether ya. Kemudian yang berikutnya ada kita kenal RON 92 ya, Pertamax ya. Jadi bahan bakar ini cocok digunakan untuk kendaraan motor bensin ya dengan rasio kompresinya 10:1 hingga 11:1. Kemudian kalau kita lihat dari efisiensinya lebih baik nih. Emisinya lebih rendah ya. Tetap ada polusi tapi dia tidak sebesar polusi udara yang dihasilkan pada RON 88 tadi ya ataupun RON 90 ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini ada juga kita kenal dengan jenis bahan bakar RON 95. Ini kita ketahui ya di SPBU ya, Pertamax Turbo. Ini sangat direkomendasikan untuk mobil sport atau mesin performa tinggi. Jadi biasanya ini yang ya kelas-kelas atas lah yang menggunakan ya mobil mewah ya. Dan dia lebih bertenaga dan meningkatkan kinerja mesin. Selain kita kenal ada RON 95, ada juga kita kenal RON 98. Nah, tentu di sini juga guys pasti bertanya-tanya, apa sih membedakan antara RON yang satu dengan RON yang lainnya? Nah, sebagai contoh nih, kita ambil dua jenis bahan bakar bensin ya, yaitu RON 92 dan 98. Jadi dalam hal ini ya guys, semakin tinggi nilai bilangan oktan ataupun RON suatu bahan bakar, maka ketahanan bakar terhadap produk itu menjadi lebih baik dibandingkan RON yang lebih rendah. Ya. Nah guys, bagaimana sebenarnya cara kita mengetahui kadar kualitas daripada bahan bakar bensin? Ya, tadi kan kita bisa lihat ya dari jenis ini kan ada RON 88, RON 90, RON 92, RON 95 dan RON 98. Sebenarnya angka-angka itu dari mana ya kan? Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya di dalam bensin itu terdapat campuran dua senyawa hidrokarbon, yaitu isoktana dan normal heptana. Jadi kita akan lihat bagaimana proporsi daripada campuran kedua senyawa hidrokarbon tersebut. Dalam arti kata, jika semakin besar nilai persentase isoaktana dibandingkan dengan normal heptana, maka semakin baguslah kualitas daripada bahan bakar bensin yang kita gunakan untuk kendaraan bermotor kita. Contohnya nih, ya, RON 92. Itu artinya di dalam campurannya, ini kan totalnya ini kan 100% semua ya guys ya. Total campuran antara isoktana dan normal heptana itu adalah 100%. Nah, jadi kalau suatu bahan bakar bensin ini diketahui nilai RON-nya 92, itu artinya di dalam campuran bahan bakar tersebut terdapat isooktana sebanyak 92%, dan sisanya 8% itu adalah normal heptana. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh kualitas bahan bakar bensin kita adalah bernilai 92 atau RON 92. Nah,
Jadi dalam bahasa yang sederhana, RON itu dihitung berdasarkan proporsi campuran dan ketahanan terhadap suatu konoke. Dalam hal ini campurannya itu adalah antara isoktana dan normolektana. Jadi kalian harus ingat, semakin besar jumlah proporsi daripada isoktana yang dikandung di dalam bahan bakar bensin kita ini, maka semakin baguslah kualitas daripada bahan bakar bensin yang kita gunakan. Dan tentu saja ini akan memperlancar proses kinerja daripada mesin kita dan tidak akan terjadi ketukan pada bahan bakar ataupun pada mesin kita sendiri. Seperti itu ya guys. Nah, ini yang paling menarik ya guys. Karena mengingat bahan bakar minyak itu termasuk bagian daripada sumber daya alam ya, yang sulit untuk diperbaharui, yang bukan tidak dapat diperbarui, dapat diperbaruinya, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Tentu biayanya cukup besar. Maka banyak sekali kita temukan ini ya guys, para mafia-mafia yang membidangi bahan bakar minyak ini mencari keuntungan tersendiri dengan cara mengoplos bahan bakar tersebut ya, dengan maksud dan tujuan agar biaya produksi daripada bahan bakar ini tidak tinggi, maka dilakukanlah proses pengoplosan ya kan. Namun demikian ini tentu pasti akan merugikan kita sebagai masyarakat pengguna kendaraan bermotor ya. Nanti akan kita lihat bagaimana dampak negatif yang terjadi di sana. Nah, jadi pengoplosan bahan bakar ini adalah merupakan tindakan yang digunakan oleh para mafia nih ya, para mafia untuk mencampurkan bahan bakar dengan bahan lain yang tidak sesuai dengan standarnya. Nah, seperti itu. Dengan tujuan biasanya untuk menurunkan biaya ya. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, supaya biaya personel tidak besar, maka mereka membuat cara yang tidak sesuai, tidak benar ya, tidak sesuai dengan SOP. Jadi mencampurkan bahan bakar itu dengan bahan lain ya. Dan dengan demikian volume bahan bakar itu bisa mereka peroleh seterusnya secara rutin setiap harinya. Tentu saja pengoplosan ini dapat menggunakan bahan yang lebih murah ya, seperti solvent ataupun bahan bakar yang lebih rendah RON-nya. Nah, seperti yang viral ini ya, kita lihat bahwasanya ada mafia di Pertamina ini ya, saya tidak mau sebutkan oknumnya siapa ya kan. Ada oknum nih di Pertamina menjadi mafia dengan sengaja mengoplos Pertamax itu dari Pertalite. Nah, karena mengingat bahan bakar daripada Pertamax ini cukup tinggi, maka untuk memproduksinya secara besar-besaran maka mereka akali nih dengan cara mengoplos Pertalite itu. Jadi seolah-olah ini ya, pada mesin pom bensin yang kita isi pada kendaraan bermotor kita itu adalah merupakan Pertamax. Ternyata tidak, itu adalah merupakan Pertalite. Sebagaimana kita ketahui ya, di daerah kita itu 1 liter itu kan 10.000 Pertalite. Sementara kalau Pertamax itu hampir kisaran 13 ribuan gitulah ya kan. Tentu ada keuntungan 3.000 jadinya kan per liternya. Nah, inilah merupakan akal manis daripada para mafia-mafia itu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri tapi merugikan orang lain. Kalau tidak salah itu hampir mencapai berapa ratus triliun lah keuntungan yang mereka dapat dari hasil pengoplosan bahan bakar itu sendiri ya. Oke, jadi saya harap dengan video edukasi ini saya memberikan penguatan kepada kita, janganlah sekali-sekali kita berbuat hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu nanti pada akhirnya kita akan merasakan apa yang telah kita berbuat itu sendiri. Tentu ya hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan pastinya ya kan. Karena selama ini kita sudah merugikan orang lain ya, sesaat itu, tapi suatu ketika Tuhan nanti akan berbicara bahwasanya kau pada saat itu telah merugikan masyarakat. Nah, kini saatnya kau akan menerima imbalan dari
kecurangan yang telah kau lakukan. Seperti itu. Oke, baik guys. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana ya rencana-rencana yang busuk ya kita katakanlah yang dilakukan oleh para mafia dengan maksud untuk menurunkan biaya operasional, sengaja mengoplos bahan bakar minyak itu dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar. Nah, tentu ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kita pengguna kendaraan bermotor. Apa saja ini dampak yang akan ditimbulkan? Ya, itu ada 4 ya. Yang pertama itu udah pasti ya, sistem kinerja daripada mesin kita itu tidak lagi normal, tidak lagi stabil, karena tadi kita lihat ya, semakin tinggi kualitas bensin, ditambah lagi kita menggunakan bahan aditif dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas bensin itu, agar kinerja mesinnya itu lancar, tidak menimbulkan ketukan. Nah, ketika dia dioplos nih, ya bahan bakar minyaknya tadi dengan bahan bakar minyak yang lain yang tidak sesuai dengan standar atau RON yang lebih rendah dari dia, ya, maka itu akan menimbulkan pembakaran yang tidak efisien. Ya pastinya berpotensi merusak mesin kendaraan. Mesin yang dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan tertentu seperti Pertamax nih. Nah, ini yang lagi viral ya. RON-nya 92 bisa mengalami kerusakan pada komponen internalnya jika pada bahan bakarnya yang digunakan itu memiliki kualitas yang lebih rendah. Oke ya, para sahabat pahamin ya. Jadi pada kendaraan bermotor kita itu kan dikhususkan pada menggunakan mesin yang bahan bakarnya itu adalah Pertamax atau yang RON-nya 92. Tapi ketika kendaraan bermotor kita itu menyuplai ya atau menerima bahan bakar yang RON-nya lebih rendah, itu akan mempengaruhi terhadap kinerja mesin ya. Jadi mesin itu akan capek, lelah ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan bahan bakarnya ya. Sehingga terjadilah kerusakan pada mesin tersebut. Baik, selain adanya kerusakan pada mesin, apalagi nih yang akan terjadi? Ya udah pasti, karena pembakarannya menjadi tidak sempurna akibat tidak sesuainya bahan bakar minyak yang kita gunakan dengan mesin kendaraan bermotor kita, itu akan menimbulkan emisi gas buang yang sangat besar. Ini akan mengakibatkan terjadinya polusi udara. Jadi bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar RON dapat menghasilkan gas buang yang lebih berbahaya dan mencemari udara yang berkontribusi pada pemanasan global dan polusi pastinya ya guys. Baik guys, dampak lainnya yang dapat kita rasakan ketika kendaraan bermotor kita itu disuplai dengan bahan bakar oplosan, itu adalah efisiensi yang terjadi pada bahan bakar yang menurun ya, di mana campuran bahan bakar yang tidak tepat dapat menyebabkan kendaraan mengkonsumsi bahan bakar yang lebih banyak untuk menempuh jarak yang sama, yang akhirnya meningkatkan pengeluaran konsumen. Kenapa bisa terjadi demikian guys? Nah, hal itu dikarenakan kualitas bahan bakar kita tidak lagi sesuai dengan standarnya. Nah, sehingga mesin kendaraan bermotor kita itu tidak lagi bekerja dengan baik. Kita akan bisa merasakan bagaimana ketukan yang terjadi pada mesin. Nah, tentu ini akan menambah pengeluaran kita dalam merawat kendaraan bermotor kita, dan tidak hanya itu saja, guys. Proses pembakaran jadi tidak sempurna, bahan bakar minyak kita pun akan boros terbuang begitu saja. Tentu kita mau tak mau harus menambah lagi biaya kita untuk mengisi bahan bakar pada kendaraan bermotor kita tersebut. Nah, selanjutnya dampak yang dapat kita rasakan ya akibat adanya mafia-mafia ini tentu ya seperti yang saya katakan tadi ya di awal, mengapa mereka melakukan proses pengoplosan? Tentu saja itu adalah dengan maksud dan tujuan ada menurunkan biaya operasional, dan yang paling utama itu adalah meningkatkan keuntungan bagi oknum tersebut, tapi merugikan
bagi kita masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Nah, jadi oknum-oknum ini kita sebut namanya mafia ya. Nah, dengan sengaja mereka melibatkan dirinya dalam praktik ilegal. Tentu hal ini tidak perlu kita biarkan ya. Kita harus tindak lanjuti ya kan. Jadi kita harus laporkan tindakan ilegal ini kepada pihak yang berwenang agar nantinya biarlah pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib yang akan memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh para oknum tersebut. Oke guys, para sahabat Dua Chemistry, saya rasa demikian saja pemaparan singkat saya tentang bagaimana RON ya dan bagaimana mengukur kualitas daripada bahan bakar bensin kita ditinjau dari campuran antara isoktana dengan normal tanah. Ya, semakin besar isoktana maka semakin baguslah kualitas daripada bahan bakar bensin kita. Tentu saja dibarengi dengan adanya penambahan bahan aditif untuk meningkatkan kualitas bahan bakar kita dan menurunkan suara ketukan pada mesin kita. Jadi oleh sebab itu para sahabat Dua Chemistry, di sini saya berikan penguatan buat kita semua. Mari kita pantau dan awasi terus ya bagaimana perjalanan proses hukum para mafia Pertamina yang sedang marak saat ini. Semoga dengan adanya proses hukum yang dilakukan, tindakan-tindakan oknum tersebut tidak berlanjut lagi dan Pertamina bisa mengevaluasikan dirinya untuk lebih mengutamakan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Ya, sehingga para pengguna kendaraan bermotor bisa nyaman dan aman di dalam mengendarai sepeda motornya ataupun mobilnya karena sudah menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan standarnya. Baik, itu saja buat teman-teman semua, para sahabat Dua Chemistry. Pantengin terus channel Dua Chemistry ini agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dengan cara klik like, share, dan subscribe agar teman-teman kamu juga bisa merasakan video edukasi dari channel kami ini. Sampai jumpa kembali. Salam Dua Chemistry.